Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsih. Kali ini saya akan membawa suatu tema, ya, tips ganteng dan sehat bapak-bapak di usia 50 tahun. Kenapa masalah ini saya angkat, ya? Karena ketika saya melihat teman-teman atau saya melihat dalam suatu pergaulan, ya, yang seumuran saya, yang terutama laki-laki, itu kelihatan sekali beda nyata dengan yang perempuan. Kalau yang laki-laki itu, ya, itu kelihatannya itu tua gitu, kelihatannya kayak abah-abah kalau di Sunda mah, ya. Nah, memang ya tua itu suatu kepastian. Tetapi berusaha awet muda itu suatu pilihan. Jadi alangkah lebih baiknya, ya, kalau kita itu, siapa sih yang tidak senang melihat pasangan hidup kita, misalnya suami kita atau misalnya teman-teman kita, siapa sih yang tidak senang melihat tetap gagah, tetap sehat, tetap fit gitu dalam setiap mengikuti aktivitas. Kita akan senang bertemu dengannya. Jadi ketika kita bergaul dengan mereka itu ada perasaan sukacita. Wah, teman saya masih sehat, masih bugar, masih ganteng, masih menarik lah. Ini bukan berarti tujuannya supaya kita itu niat tidak baik, ya. Kan alangkah lebih baiknya kalau kita itu merawat diri menjadi lebih baik lagi. Entah menjadi awet muda atau kita itu selalu tetap sehat dan segar. Karena banyak, ya, bapak-bapak, ya, yang seusia saya itu merasa saya nggak perlu lagi merawat diri kan, karena istri saya sudah menerima saya apa adanya. Padahal, ya, kalau bapak-bapak juga merawat diri, ganteng, cakep, bersih, rapi, itu istri kan juga senang. Orang lain juga melihatnya senang. Ternyata teman kita itu menarik gitu dilihat dari penampakannya. Jadi seperti itu. Makanya ada beberapa tips, ya, supaya kita itu selalu tetap sehat dan bugar, kita itu selalu tetap menarik, ya, di usia yang 50 ke atas ini. Ini khusus untuk bapak-bapak. Sebenarnya mah tipsnya mah umum, ya, untuk perempuan juga sama. Kenapa saya menekankan kepada laki-laki? Itu karena di usia saya seperti ini, bapak-bapaknya cenderung agak kurang memperhatikan. Yang pertama, tentu rajin dengan olahraga. Karena dengan berolahraga itu badannya akan kuat, tulangnya akan sehat. Kemudian kulitnya juga otomatis jadi glowing. Jangan salah, laki-laki juga kalau kulitnya bersih, itu akan menambah daya tarik, ya. Kulit yang bersih, kulit yang sehat itu kan lebih bagus, ya. Kemudian dengan berolahraga itu performanya lebih bagus, postur badannya lebih bagus, karena dia akan membakar lemak-lemak yang ada di perutnya. Artinya lemak-lemak subkutan, ya, yang di bawah perut, jadi tidak kelihatan buncit lah. Atau lemak-lemak visceral yang ada di dalam tubuh itu akan terbakar dengan berolahraga. Kemudian dengan berolahraga juga jadi energik, ya, jadi selalu semangat, selalu fit ketika ada acara gitu, atau ketika dalam melakukan aktivitas apapun itu selalu semangat kalau suka berolahraga. Kemudian yang kedua adalah makan makanan yang bergizi. Banyak yang bapak-bapak banyak yang kurang suka sayuran, padahal itu penting sekali, sayuran dan buah-buahan. Kemudian juga harus dikurangi makanan yang cepat saji, apalagi yang mengandung pengawet, pewarna, dan sebagainya. Jadi lebih baik ke alam, misalkan kayak
rebus-rebusan atau misalkan buah-buahan yang benar-benar alami, karena itu akan menyangkut kepada kesehatan kehidupan selanjutnya. Kemudian juga harus dikurangi misalkan kayak rokok, kemudian gula, soda, karena itu akan makanan-makanan yang mengandung gula, soda, kemudian juga merokok itu akan mempercepat proses penuaan. Jadi kita hindari makanan-makanan yang akan mempercepat proses penuaan. Kemudian yang ketiga adalah tidur yang cukup. Kebanyakan bapak-bapak itu kan suka melekan ya, suka ngobrol ngalor ngidul sampai malam, sesuatu yang agak kurang berarti. Nah, alangkah lebih baiknya kalau pola hidupnya dirubah menjadi tidur lebih gasik untuk bangun lebih gasik pula. Karena dengan tidur yang cukup maka badan pun akan segar ketika bangun. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah tidak stres. Tidak stres itu hubungannya dengan mindset ya. Ketika kita punya masalah, entah masalah keluarga, entah masalah di kantor, entah masalah pekerjaan, kita atur sedemikian rupa, kita manage hati supaya tidak sampai stres ya. Karena stres itu akan mempercepat proses penuaan, jadi harus selalu berpikir positif. Jadi selalu berpikir positif, karena ketika kita berpikir positif, maka akan ada hal-hal yang positif kepada kita. Dan ketika kita berpikir negatif, maka akan terjadi hal-hal yang negatif. Kemudian yang selanjutnya adalah minum air putih ya. Air putih itu penting sekali karena sebaiknya ya minum air putih itu 8 gelas setiap hari, karena akan mencegah dehidrasi. Kalau orang dehidrasi ya, terutama bapak-bapak yang aktivitasnya banyak, maka kulitnya akan cepat berkerut, hitam, legam ya, dan kurang cairan sehingga kelihatan kering bersisik. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu happy, selalu gembira. Kalau misalkan kita itu berpikir positif seperti tadi ya, selalu gembira, selalu happy, jadi apapun yang terjadi dengan kita itu akan selalu semangat dalam mengisi hidup ya, dalam mengisi hari-hari. Jadi kemudian juga yang selanjutnya kita bapak-bapak ya, kalau misalnya ada penampilan-penampilan yang agak kurang ya, diperbaiki. Misalkan kayak gigi tanggal, segeralah diperbaiki. Karena ketika gigi tanggal itu kan akan mengganggu penampilan dan akan kurang enak dipandang. Juga untuk dirinya sendiri akan merasa tidak percaya diri. Kemudian kalau masalah rambut ya, uban dan lain sebagainya, itu sebenarnya bisa diusahakan dengan cara masker dengan lidah buaya atau minum air ketumbar. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang membuat kita itu menjadi awet muda dan menarik. Jadi jangan berpikir bahwa saya udah usia 50 tahun ke atas, udah tidak menarik lagi. Jangan berpikir seperti itu, karena tua itu pasti, tetapi berusaha awet muda itu adalah opsi. Jadi kita harus selalu semangat dalam menjaga kesehatan dan penampilan. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan manfaat. Tolong subscribe yang belum subscribe ya, like dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.